Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok kelompok 2 di dua sini kami akan akan menjelaskan menjelaskan tentang tentang proyek proyek studi studi kami kami tentang mata tentang mata kuliah kuliah teknologi teknologi informasi informasi akuntansi akuntansi dengan dengan penerapan penerapan perusahaan yang perusahaan yang menggunakan menggunakan sistem sistem Excel. Excel. Nah, di Nah, di sini sini saya saya bersama bersama dengan dengan partner partner saya, saya, yaitu yaitu Filosofi 2 Nafis, Nafi, Naufa Nova Ulia, Ulia, dan dan Latri Latri Laras. Lakas. Oke, Oke, untuk untuk tugas dari tugas dari Project Fast proyek Learning ini ini adalah adalah menjelaskan menjelaskan perusahaan perusahaan dengan dengan menggunakan atau atau menerapkan menerapkan sistem sistem Excel. Excel, Dan dan di di sini sini perusahaannya perusahaannya dengan dengan dummy dummy atau atau dibuat-buat. dibuat-buat. Nah, Nah, secara secara singkat singkat perusahaannya perusahaannya ini ini nama nama perusahaannya perusahaannya PT PT Indofood Indofood Tbk Tbk dengan dengan pendiriannya 10 pendiriannya Maret 10 Maret 2010, 2010, kode kode saham saham IDVM IDVM dengan tanggal dengan tanggal pencatatan pencatatan sahamnya sahamnya 20 20 Juli Juli 2018. 2018. Nah, Nah, PT PT Indofum Indofum ini ini bergerak di bergerak di bidang bidang usaha usaha seperti seperti perdagangan perdagangan retail, retail, elektronik, dan elektronik, dan e-commerce, e-commerce, solusi solusi smart smart home home and and lot lot layanan layanan digital, digital, serta serta pengembangan pengembangan jaringan jaringan franchise. franchise. Nah, Nah, untuk untuk kegiatan kegiatan utama di utama PT PT Indofood ini Indofood mencakup mencakup beberapa beberapa hal. hal. Yang Yang pertama ada pertama ada perdagangan perdagangan eceran eceran melalui melalui toko toko fisik fisik dan dan platform platform e-commerce, e-commerce, dan dan produk produk utamanya utamanya mencakup mencakup beberapa beberapa komponen, komponen, yaitu yaitu satu, satu, kebutuhan kebutuhan pokok dan pokok dan rumah rumah tangga; tangga; dua, dua, perawatan perawatan diri dan diri dan kecantikan; kecantikan; tiga, tiga, produk produk bayi bayi dan dan anak; anak; empat, empat, alat alat tulis tulis kantor dan kantor dan perlengkapan perlengkapan sekolah; sekolah; lima, lima, elektronik elektronik ringan dan ringan dan aksesoris; aksesoris; enam, enam, produk gaya produk gaya hidup dan hidup dan musliman. musliman. Nah, Nah, selanjutnya akan selanjutnya akan mencakup mencakup tentang tentang penerapan penerapan Excel Excel di di perusahaan perusahaan ini ini yang yang akan akan dibahas dibahas oleh oleh teman saya, teman yaitu saya, Nova yaitu Ulia. Nova Ulia. Oke, selanjutnya ada perhitungan laporan keuangan menggunakan Excel. Yang pertama ada pengertian define name. Define name adalah fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk memberi nama khusus pada suatu sel, range cell, konstanta, atau terus. Dengan adanya nama ini, pengguna tidak perlu lagi mengingat alamat sel seperti A1, B10, melainkan menggunakan nama yang sudah ditentukan. Misalnya data, underscore penjualan, atau total underscore biaya. Fitur ini sangat membantu dalam pengolahan data, terutama pada file Excel yang memiliki banyak rumus dan data yang kompleks. Define memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mempermudah penulisan rumus karena rumus menjadi lebih singkat dan jelas, mengurangi kesalahan karena tidak perlu mengetik alamat sel berulang-ulang, meningkatkan keterbacaan rumus, terutama saat bekerja dengan banyak data, mempermudah pengolahan data, khususnya pada laporan keuangan, statistik, dan akuntansi, memudahkan pemeliharaan file Excel karena jika lokasi data berubah, cukup ubah definisi nama tanpa mengubah rumus. Next, data validation. Key data list validation adalah fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk membatasi input data dalam sebuah sel agar hanya dapat diisi dengan pilihan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk daftar atau drop-down list. Fungsi dan penggunaan data list validation. Beberapa fungsi utama data list validation antara lain mencegah kesalahan pengetikan data, menyeragamkan isi data, mempermudah pengisian data, mempercepat proses input, mengontrol jenis data yang boleh dimasukkan. Contoh penggunaannya yaitu pilihan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, status pembayaran lunas atau belum lunas, kategori produk, dan metode pembayaran. Next. Next ada lookup. Lookup atau vertical lookup adalah fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data secara vertikal pada sebuah tabel, kemudian mengambil nilai lain yang berada dalam satu baris yang sama. Biasanya lookup dipakai untuk mencari data berdasarkan kode ID atau nama. Lookup fungsi untuk mencari data secara otomatis, menghubungkan data antar tabel, menghemat waktu pengolahan data, mengurangi kesalahan input manual, mempermudah pembuatan laporan. Rumusnya itu sama dengan lookup atau lookup underscore value, koma table underscore array, koma col underscore index underscore number, koma range underscore lookup. Oke, Oke, materi materi selanjutnya selanjutnya akan akan dibahas dibahas oleh oleh teman saya, yaitu yaitu Kak Alas Katilaras atau atau Ayas. Ayas. Maaf, sorry. Materi selanjutnya yaitu IF Excel.
Fungsi if adalah fungsi logika di Microsoft Excel yang digunakan untuk menguji suatu kondisi. Jika kondisi tersebut benar atau true, Excel akan menampilkan satu nilai, dan jika salah atau false, akan menampilkan nilai yang lain. Fungsi if sangat sering digunakan dalam pengolahan data karena membantu pengambilan keputusan secara otomatis. Rumusnya itu sama dengan if dalam kurung logical underscore test, value underscore if underscore true, value underscore if underscore files, tutup kurung. Selanjutnya, selanjutnya itu pivot table. Pengertian pivot table adalah fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel dinamis. Dengan pivot table, data yang banyak dan kompleks dapat diolah menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami tanpa harus membuat rumus yang rumit. Fungsi dan kegunaan pivot table yaitu pivot table memiliki beberapa fungsi utama, yaitu merangkum data dalam jumlah besar dengan cepat, mengelompokkan data per tanggal, kategori, wilayah, dan lain-lain, menghitung total, rata-rata, jumlah maksimum dan minimum, membandingkan data, dan membuat laporan interaktif. Contoh penggunaannya yaitu laporan penjualan per bulan, rekap nilai mahasiswa, laporan keuangan, dan analisis stok barang. Next, eh, materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu calculate fields adalah fitur pada pivot table yang digunakan untuk membuat kolom perhitungan baru berdasarkan rumus dari field yang sudah ada di dalam pivot table tanpa harus mengubah data sumber. Eh, ini digunakan untuk menghitung nilai baru dari data yang ada, membuat rumus khusus dalam pivot table, menghemat waktu karena tidak perlu menambah kolom di data sumber, dan mempermudah analisis data lanjutan. Kelebihannya itu praktis dan efisien, tidak mengubah data asli, mudah digunakan, dan cocok untuk analisis cepat. Keterbatasannya yaitu rumusnya terbatas, kurang fleksibel dibandingkan rumus Excel biasa, dan juga tidak cocok untuk perhitungan kompleks. Contoh Oke, penggunaannya itu untuk menghitung laba, menghitung diskon, menghitung persentase, dan menghitung selisih nilai. oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu filosofi Dwi Nafis. Selanjutnya ada komponen-komponen lainnya. Yang pertama, pengertian calculate item. Calculate item adalah fitur pada pivot table yang digunakan untuk membuat perhitungan baru berdasarkan item tertentu dalam satu field yang sama. Berbeda dengan calculate field yang menghitung antar field, calculate item menghitung antar item di dalam satu field. Contoh sederhananya, menghitung total penjualan gabungan dari item produk A dan produk B. Selanjutnya, report layout. Report layout adalah pengaturan tampilan struktur pivot table, khususnya bagaimana field baris atau rows ditampilkan dalam laporan. Report layout membantu pengguna menyesuaikan bentuk laporan agar lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, grand total. Grand total adalah total keseluruhan data dalam pivot table, baik secara baris maupun kolom. Selanjutnya ada subtotal. Subtotal adalah total sementara yang ditampilkan pada pivot table untuk setiap kelompok data tertentu. Subtotal membantu pengguna melihat ringkasan data per kategori sebelum melihat grand total keseluruhan. Oke, kesimpulannya adalah jadi Microsoft Excel ini menyediakan berbagai fitur yang sangat membantu dalam pengolahan dan analisis data, mulai dari pengolahan input data hingga penyajian laporan yang ringkas dan informatif. Fitur seperti define line, data validation atau list, if, VLOOKUP, pivot table, slicer, calculate field, calculate item, field list, report layout, subtotal, dan grand total saling melengkapi dalam mendukung
proses analisis data yang efektif. Dengan pivot table, data dalam jumlah besar dapat diringkas dan dianalisis secara cepat tanpa rumus yang rumit. Field list berperan penting dalam mengatur struktur laporan, sementara report layout membantu menyesuaikan tampilan agar laporan mudah dibaca dan profesional. Subtotal dan grand total memberikan ringkasan nilai per kelompok dan keseluruhan data, sehingga memudahkan pengambilan kesimpulan. Selain itu, penggunaan calculate field dan calculate item memungkinkan perhitungan lanjutan langsung di dalam pivot table tanpa mengubah data sumber. Sedangkan slicer meningkatkan interaktivitas laporan melalui filter visual. Fitur pendukung seperti if, VLOOKUP, dan data validation berperan dalam memastikan data yang diolah akurat, konsisten, dan mudah dianalisis. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.